Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bentar ya Pak. Sejuk sama. Kedinginan. Di apa namanya di depan senior yang hebat dan guru yang hebat. Bingung ini mau mulai dari mana? Izin perkenalan diri saya tadi ya. Oh ya, yang saya ingin apa namanya ya berikan ini apa namanya ya yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Woi, kelompok 2. Sangat luar biasa Pak. Woi. Saking luar biasanya, saya jadi tertarik bertanya. Nanti saya undang-undang ya. Siap. Kepada senior saya jadi PPS saya ini Pak. Masih bertanya Pak terkait tadi yang dijelaskan oleh Ibu tentang dampak nih. Iya. Dampak bagi kepala sekolah. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua kepala sekolah itu senang dengan hal yang sudah kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, dari berbagai praktek baik yang sudah saya sendiri lakukan di tempat saya mengabdi, bahkan masih apa namanya ya terkesan apa sih itu merdeka belajar gitu, apalagi kurikulum merdeka masih belum paham Bu, sehingga masalah yang dari dulu sampai sekarang belum mendapat solusinya. Apa coba masalahnya? Masalahnya adalah ada murid di tempat saya itu yang berkebutuhan khusus Pak. Sampai sekarang belum ada solusinya. Seharusnya kalau kepala sekolah tahu atau guru yang lain tahu ya, kan bisa berbagi praktek baik. Itu makanya saya kesimpulan awal saja ya Bu, berarti kepala sekolah saya mungkin atau guru yang lain di tempat saya mungkin ya Bu kurang tahu dan kurang paham tentang hal itu. Terima kasih. Mohon Itu bukan pertanyaan, itu diberikan solusi yang berdasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi bapaknya megang mic dah. Oh, tadi tak bingung kawan. Oke, terima kasih ya. Apa yang ingin dijelaskan atau memberikan terima kasih untuk berapa itu? Belum. 10. Saya ada pertanyaan paling bagus sekali. Apakah program-program yang kita rencanakan dibuat di itu Kepala sekolah senang. senang itu ya kira-kira. Ya. Dan yang kedua itu bagaimana menangani anak dengan kebutuhan khusus. Jadi nanti saya yang pertama dulu Pak. Kebetulan sekolah eksklusif. Sekolah saya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPD itu maju mundurnya kegiatan yang di komunitas yang ada satu pendidikan itu bagaimana kepala sekolahnya. Ya, dan komunitas saja Bapak Ibu. Semua program yang dilaksanakan oleh guru itu tergantung bagaimana kepala sekolah menyikapi program itu. Nah, langkah pertama yang bisa Ibu lakukan adalah buat program yang nyata. Bapak aksi dulu. Itu kan saya lakukan waktu saya jadi guru. Saya jadi guru, saya berbuat tidak memikirkan terkait dengan hal finansial. Saya tunjukkan dulu
bahwa saya mampu, saya bisa, kemudian saya kemampuan bisa buat satu kegiatan program. Lama-kelamaan kelas sekolah itu karena juga di samping saya buat program, saya ada provokasi Pak Bapak. Saya kawan dulu nih. Provokator. Nah, saya kawan. Saya cari teman dulu yang siapa kalau yang bisa seirama dengan saya. Waktu saya jadi guru, karena ada kepala sekolah. Terus itu saya kawan dulu, kawan itu yang ngompor. Saya ngompor kawan. Bagaimana kawan ini karena dia jadi kepala sekolah. Nah itu, jadi lama-kelamaan memang ada banyak perjuangannya. Ada beberapa tahun itu baru kayak pas baru terbuka hatinya. Oh ternyata itu loh yang dibuat selama ini. Hasilnya dampak itu beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kita buat program yang aksi nyata yang benar-benar berdampak kepada sekolah, kepada murid. Walaupun dulu kita belum bicara tentang hal sehari ini, tapi dulu kami sama Tuhan sudah pikir ke sana. Nah, lama-kelamaan baru itu saya rasa boleh yang pertama yang dilakukan adalah buat program yang aksi nyata yang sederhana, simpel, dan berdampak. Itu. Sekarang nanti Bapak Ibu bisa tambah lagi. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu untuk tempat saya, dan saya pas sekolah itu semua program yang itu tak dukung. Ya, apalagi saya kan sekarang 6 bulan di sekolah kota, baru saya cari daerah. Di daerah itu menyeberang sungai, muridnya hanya 200, muridnya hanya 2 program gampang kan gitu. Itu pun belum waktu 2 tahun baru bisa kawan-kawan itu bisa jalan sendiri. Nah sekarang saya baru 6 bulan sekolah yang baru, maka yang saya lakukan adalah 2 bulan Bapak Ibu saya observasi dulu apa yang kira-kira diperlukan di hulu sini. Nah itu baca kepala sekolah. Jadi sebenarnya bagaimana kepala sekolah itu bisa mampu supaya program di universitas sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Baik itu yang dibuat bersama pendidikan maupun berkaitan dengan di MGUP-nya. Yang pasti kita buat dulu adalah aksi nyata yang memang betul berdampak. Ini yang berdasarkan pengalaman dari itu kan. Oke. Baik, saya menambahkan sedikit karena kebetulan kepala sekolah yang ditanyakan tadi kan adalah apakah kepala sekolah senang? Karena di awal makanya saya awal itu mengambil dampak dari siswa dan guru. Karena dampak yang disampaikan tadi adalah siswanya sudah semakin mandiri dan sebagainya, guru juga semakin bertambah kompetensinya. Adakah kepala sekolah yang tidak senang hal seperti itu? Rasa-rasa betul. Kalau dampaknya seperti itu, saya rasa semua kepala sekolah pasti senang. Saya rasa seperti itu. Nah, hanya Bapak Ibu saya beri sampaikan ini guru-guru yang muda-muda, guru yang hebat-hebat. Saya rasa kalau Bapak Ibu menerapkan itu di sekolah dan aksi Bapak Ibu itu nampak nyata, itu saya rasa pasti kepala sekolahnya akan mendukung. Jangan sampai Bapak Ibu yang hebat sibuk memberikan praktek dari keluar, ternyata di sekolah sendiri lupa. Iya, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Karena saya kepala sekolah. 11 tahun saya kepala sekolah, makanya saya tahu bagaimana kepala sekolah itu benar-benar curhat dengan kami. Nah, kami siap mendukung guru-guru kami yang akan maju, yang akan meningkatkan kompetensi dirinya dan kompetensi siswa. Tapi itu tadi jangan keluar dulu. Sekolah dulu kita tingkatkan baru keluar, sehingga orang tahu ini loh. Itu saja. Oke, setuju Pak Sekolah ada di sini? Nah, kalau untuk yang berkebutuhan khusus, kebetulan sekolah kami adalah sekolah inklusi Bapak Ibu. Saya rasa kalau kebetulan mungkin sekolah PUTN itu bukan sekolah inklusi, tidak ngerti, itu bisa diberi pemahaman. Kadang-kadang bukan kepala sekolahnya nggak ngerti, mungkin ketika menerima itu kita kurang jeli, karena kan kita nggak tahu kadang-kadang dia normal-normal aja, sekali masuk ternyata tidak dia merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau itu bukan merupakan suatu masalah
untuk komunitas belajar Bapak itu kalau masalah tentang berkebutuhan khusus itu adalah tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau kita tidak mampu, kita arahkan ke sekolah yang mungkin mampu untuk menangani itu. Jadi jangan terlalu dipaksa. Ingat Bapak Ibu juga tidak boleh menolak. Nah, kita panggil orang tua, kita sama-sama berbicara supaya sama-sama mengerti gitu. Jadi itu saja kalau dari saya. Yang nomor 2. Siap. Ya, ada rekan kami menambahkan supaya Ibu puas ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Saya akan menambahkan sedikit berkaitan yang sudah disampaikan terkait pendidikan inklusif. Saya pikir Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah berhubungan dengan SIP PKB itu otomatis di situ ada pendidikan inklusif ya. Jadi ketika Bapak Ibu di situ tentu ada pemahaman di situ berkaitan dengan pendidikan inklusif. Saya pikir di situ adalah trik-trik dari situ disampaikan terkait menangani siswa yang berkebutuhan khusus atau ABK. Nah itu, dan ada juga sekolah-sekolah yang barangkali sudah mengikuti hal itu. Baik, itu yang pertama. Lalu keterkaitan solusi, memang di sini harus ada komunikasi saya pikir. Ambil sikap dari sekolah tersebut untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini. Memang tidak gampang, khusus yang berkebutuhan khusus. Perlu ada penanganan dan kita harus solidaritas. Dan di situ harus meluangkan waktu khusus juga untuk orang yang berkebutuhan khusus. Tergantung kebutuhan khususnya seperti apa, itu kan masih umum. Kebutuhan khusus itu macam ada banyak. Nah itu. Terus keterkaitan dengan hal itu dan raportnya ada gambar tersendiri. Tidak bisa kita samakan dengan yang normal. Nah ini mungkin untuk kita pahami bersama. Ada yang sudah tahu, saya akan mengingatkan kembali lagi. Mungkin itu ya Bu. Terima kasih. Puas tidak? Puas tahu? Puas sudah. Kalau puas suaminya yang puas ini. Luar biasa. Ulangan lagi semuanya. Ayo, 1, 2, 3. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini betul-betul pertemuan yang luar biasa bersama-sama guru hebat yang tentunya momen-momen seperti ini yang sangat kita nantikan Bapak Ibu.